Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afana wa ala ta'atika wa syukrika inna. Yahyakum rahmatika nasta'is. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jemaah salat fajar, salat subuh, Masjid An-Nur, lingkungan 8 dalam Lidang. Nikmat yang diberi Allah pada pagi ini, kita masih bisa melangkah ke rumahnya. Satu hari nanti langkah kita akan terganggu, bahkan nafas kita akan berhenti. Kalau kita waktu hidup banyak memberi contoh yang baik dalam komunitas, dalam keluarga dan masyarakat, kita akan dikenang sepanjang zaman. Perjuangan kita tidak putus. Ada orang yang mati, putus semuanya. Ada orang yang tak, ada orang mati, hidup perjuangannya. Kita ada dua pilihan, sama ada kita ingin dikenang orang sesudah kita tak ada, atau orang tidak mengenang kita karena kita tidak ada sumbangan apa-apa. Saya pernah mendengar satu ceramah ringkas disampaikan oleh seorang pendakwah. Dia pergi ke Kanada. Ini cerita orang hebat-hebat nih Pak ya. Dia berangkat ke Kanada. Di sana dia pergi sholat di suatu musalla atau surau. Di surau sana banyak anak-anak muda, remaja, mahasiswa yang datang ke musalla untuk sholat berjamaah. Pada umumnya mereka datang dari negara-negara Islam, negara-negara Arab. Ketemulah dengan seorang ulama. Ulama tadi memberi tazkirah. Judulnya, Hal Ana Muslim. Aku ini Islam tak? Saya ini Islam kah tidak? Kalau saya Islam, apa sumbangan saya? Apa peranan saya dalam Islam ini? Kita akan ditanya nanti. Islam ini amanah yang ditinggalkan Nabi. Yang untuk kita sambung perjalanan Nabi. Perjuangan Nabi. Apa sumbangan kita? Dalam masyarakat apa sumbangan kita? Secara perbuatan, secara lisan, secara finansial, kalau mampu, secara ide. Pernahkah kita berpikir, kalau masjid lengang, kenapa masjid lengang? Itu akan ditanya nanti. Akan ditanya. Jadi, nanti saya bisa forward tulisan itu. Hal ana muslim. Aku ini Islamkah atau tidak? Itu artinya. Artinya, sampai di mana Islamku ini? Orang itu berangkat dari Saudi Arabia ke Kanada dalam satu misi, pergi ke masjid, menyampaikan ilmu di sana untuk para mahasiswa yang belajar, yang menggali ilmu di sana di Toronto, Kanada. Nama kotanya Toronto, Pak ya. Baiklah, selawat beri salam ke atas Rasulullah SAW. Tadi itu mukadimah sedikit dan kita sambung sedikit lagi. Di sini ada kata hikmah. Kita perlu belajar dari Al-Quran. Ayat Quran perlu ada dalam hati kita. Hadis Nabi perlu ada. Kalau hati yang kosong dari Al-Quran, kata Abdullah bin Abbas, sahabat yang senior tentang ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, hati yang kosong dari Al-Quran katanya seperti rumah yang runtuh. Runtuh. Bangunan yang runtuh. Pondok yang mau rebah. Jadi apa isinya di dalam? Kata seorang penulis,
Kalau ada bangunan yang terbiar sekian tahun, menunggu runtuh saja, nah, di dalamnya mungkin ada semut api, mungkin ada penyengat, pendoid, mungkin ada nyamuk yang ganas, mungkin ada lipan, mungkin ada kala, mungkin ada ular. Kata seorang penulis namanya Dr. Ain Al-Qarni dalam bukunya Jagalah Allah, Allah menjagamu. Jadi hati itu kalau kosong dari Al-Quran, banyak masalah di dalam. Banyak masalah di dalam. Subhanallah. Dan kita perlu ada hadis Nabi, karena hadis Nabi itu huraian dari Al-Quran. Dalam pada itu, kita perlu mengenal serba sedikit tentang kalam ulama. Kata-kata ulama. Di sini dikemukakan seorang ulama tersohor zaman dulu namanya Ibnu Asakir rahimahullah. Ini sumbernya daripada satu kitab berjudul Tarikh Dimashq, Tarikh Damsyik, jilid 34, halaman 141. Buku ini puluhan jilid. Subhanallah. Apa kata Ibnu Asakir dalam buku ini? Ma fatat ahadan salatun jamaah illa bizambin asabah. Ada juga ungkapan ulama lain tentang ini. Seiringnya ini, orang yang ketinggalan sholat berjamaah, penyebab dia ketinggalan adalah dosanya. Orang yang tak datang sholat berjamaah atau ketinggalan dia, itu adalah gara-gara dosanya. Dia terhalang dari sholat berjamaah karena kekangan dosa, karena hijab dosa. Itu sesuai dengan ayat Quran dalam surah Az-Zariyat, yu'faku anhu man ufik. Terhalang dari ketaatan itu orang yang dihalang Allah. Subhanallah. Ini banyak dibahaskan oleh ulama ini, Pak. Orang yang tak sholat berjamaah gara-gara dosanya. Orang yang tak sholat tahajud karena dinding dosanya, hijab dosanya. Yang tak sembahyang sunat. Dan semua ketaatan lain, kenapa mereka tidak melakukannya? Pada umumnya karena dosa. Itu maka orang yang ingin sukses perlu menyingkap tentang dosa. Dosa, jenis dosa, risiko dosa, dampak dosa, akibat dosa. Subhanallah. Dalam Quran Allah mengatakan, surah Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan memetik hasilnya. Kalau kamu terlanjur berbuat yang tak baik, kejahatanmu akan menimpa dirimu. Dosa orang itu akan menimpa dirinya, menyebabkan susah nak sholat berjamaah. Subhanallah. Itu balasan duniawi sebelum balasan di akhirat. Balasan ini ada di dunia, ada di akhirat. Balasan di dunianya apa? Termasuklah terhalang dari perbuatan taat gara-gara dosa. Terhalang dari ilmu. Gak mau belajar. Kenapa? Dihijab oleh dosanya. Subhanallah. Ada ayat dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Perbuatan jeleknya menimbulkan karat, kekotoran di hati, lalu dia terdinding dari rahmat Allah. Subhanallah. Jadi bersyukurlah kita karena Allah masih mendekatkan hati kita ke rumahnya. Tanda orang itu dipilih Allah. Ada pula kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Nabi. Sahabat senior termasuk 10 besar sahabat Nabi. Katanya di sini. Qila li bin Mas'ud. Ada orang mengeluh kepada Ibnu Mas'ud. Ma nastati' qiyamal lail. Ada orang mengeluh, mengadu pada
Mas'ud mengenai perihal apa? Kami tidak bisa qiyamul lail, kami tidak bisa tahajud. Kata jemaah kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa respon Abdullah bin Mas'ud? Responnya pendek saja. A'adatkum zunubukum. Kamu terdinding oleh dosa. Berapa pentingnya kita berbincang sedikit-sedikit Pak ya. Tak mau tahajud gara-gara dosanya. Tak mau ke masjid gara-gara dosanya. Dosa itu kalau tidak cepat dihapus dengan tobat, dosa itu akan bertindih. Dalam beberapa ayat dalam Quran dikatakan, di hari kiamat nanti dosa itu akan dibawa, akan dipikul. Na'udzubillah. Maka tobat dari dosa itu wajib dengan segera. Wajib, bahasa Arabnya wujuban fauriyan. Wajib dilakukan dengan segera. Jadi tujuan tazkirah pagi ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih mendekatkan hati kita ke rumahnya. Berarti Allah sayang dengan kita, merahmati kita, memberi kita semangat, keyakinan, keimanan untuk mendatangi rumahnya. Berarti orang itu sudah berusaha, sudah sukses menghapus sekian persen dosanya, maka dia bisa melangkah ke masjid. Itu saja dulu Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.